Di sini terlihat ada tanda panah. Kemudian ada angka 5 ya. Di sini ada angka 5. 5 di sini adalah menunjukkan 5 bar. Sedangkan untuk panah ini berarti arah alirannya itu adalah ke atas. Dengan tekanan high pressure ya. Jadi gas yang masuk ke sini atau oli itu sama dengan tekanan high pressure. Nah, berarti otomatis tabung ini mempunyai tekanan high. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya, Kuswara Mardika. Di channel ini akan selalu saya bahas tentang mesin pendingin, baik itu jenis-jenis komponen atau sistem fungsi-fungsi komponen, cara kerja komponen, ataupun troubleshooting dan bagaimana cara mengatasinya. Untuk teman-teman yang ingin belajar dan pengen bisa, tetap tonton terus channel Kuswara Mardika. Nah, pada kesempatan kali ini, di sebelah saya ini sudah ada komponen mesin pendingin. Ini biasa terpasang pada mesin pendingin yang mempunyai 2 kompresor dengan satu sistem. Seperti biasa, pertama kali saya akan perkenalkan dulu. Jadi, tabung ini adalah namanya reservoir oil ya. Reservoir oil ini adalah ya semacam receiver tank seperti itu. Dia menampung oli yang disuplai oleh oil separator. Nah, jadi komponen ini cocok untuk satu sistem dengan beberapa kompresor, yaitu akumulasi oilnya secara kolektif dan akan dibagikan ke kompresor masing-masing sesuai kebutuhan. Komponen ini ada kaitannya dengan oil separator. Kemarin sudah saya bahas tentang oil separator, mulai dari apa itu oil separator, fungsinya, cara kerjanya, dan ini adalah lanjutan dari oil separator. Nah, untuk teman-teman yang belum nonton video saya tentang bagaimana cara kerja oil separator, silahkan cek link di atas ini. Baik teman-teman, kita mulai dari perkenalan aksesoris dari tabung ini. Ini adalah service valve atau keran. Yang ini adalah regulator valve atau regulator pressure. Ini adalah seglas. Di sini ada bola. Kemudian di sini juga ada seglas. Ada bola juga. Kemudian di paling bawah di sini ini sama service valve atau keran. Tabung ini itu mempunyai diameter kurang lebih sekitar 6 inci ya. Ini biasanya itu digunakan untuk kompresor 30 HP 2 unit, diberikan tabung sebesar ini. Oke, itu untuk perkenalan komponennya sudah. Sekarang kita bahas fungsi ya. Fungsi pertama, ini adalah keran atau service valve, yang mana inputnya dari sini itu adalah dari oil separator atau oil return dari oil separator yang biasanya langsung dimasukkan ke kompresor. Di sini dimasukkan ke tabung ini dulu. Nah, ini adalah kerannya atau service valve-nya. Oli akan jatuh di sini dan akan terakumulasi ya. Akan terakumulasi ketika oli mencapai level bola ini, bola akan ikut terangkat. Tujuan bola ini adalah untuk memberi tanda bahwa ada liquid atau cairan, entah itu oli, ini akan terangkat bolanya. Mungkin untuk level setengah tanpa bola, teman-teman bisa melihat bahwa levelnya itu separuh. Tapi ketika ini full, sudah melebihi kaca, teman-teman tidak akan pernah bisa membandingkan apakah ini berisi oli atau tidak. Untuk mengetahuinya, maka pabrikan sudah memberikan tanda indikator menggunakan bola ini. Bola akan naik jika ada cairan. Begitu juga dengan yang atas. Nah, fungsinya itu ya, ini untuk kaca pelihat atau kaca intip ya, ini seglas. Ini hanya sekedar tabung biasa saja, tidak ada aksesoris apapun di dalamnya. Ini hanya sekedar tabung saja.
tabung-tabung saja. Jadi keran ini pun juga hanya sebatas masuk saja, tidak ada apapun. Begitu juga dengan yang bawah ini. Jadi ini untuk keluaran. Jadi tidak ada aksesoris apapun di dalam sini, pipa atau apapun tidak ada. Yang terpenting di dalam tabung ini adalah ini regulator valve atau service valve. Di sini terlihat ada tanda panah. Kemudian ada angka 5 ya. Di sini ada angka 5. 5 di sini adalah menunjukkan 5 bar. Sedangkan untuk panah ini berarti arah alirannya itu adalah ke atas. Waktu komponen ini terpasang, alat ini atau nipple ini ya, nipple-nya itu masuk ke line suction atau line hisap. Nah, ke line hisap, maka dari valve ini ke hisap itu adalah tekanan low pressure atau tekanan hisap. Namun dari tabung ini itu tidak sama dengan low pressure. Tabung ini tidak mempunyai tekanan low pressure. Dia mempunyai tekanan sendiri. Untuk alur tekanan di sini akan saya jelaskan. Pertama, karena tabung ini bekerja setelah oil separator, dengan masuknya lewat sini, gas atau oli yang masuk ke bagian ini itu mempunyai tekanan sama dengan tekanan high pressure, ya. Jadi gas yang masuk ke sini atau oli itu sama dengan tekanan high pressure. Nah, berarti otomatis tabung ini mempunyai tekanan high pressure. Semisal high pressure-nya itu mempunyai tekanan 300 PSI, maka tabung ini pun mempunyai tekanan 300 PSI. Untuk hukum gas, ya. Jadi gas itu akan mengalir ke bagian yang lebih rendah tekanannya. Semisal tabung ini setelah 300 PSI, ya, tabung ini mempunyai tekanan 300 PSI. Kemudian oil separator itu mensuplai 300 PSI, itu tidak akan masuk. Oke. Jadi return dari oil separator ke sini itu tidak akan masuk jika tabung ini mempunyai tekanan yang sama dengan high pressure. Karena sifatnya tekanan tadi adalah mengalir ke yang lebih rendah. Dari tabung yang satu ke tabung yang lain atau wadah satu ke wadah lain, tekanan akan mengalir ke yang lebih rendah dan nantinya akan seimbang. Berarti kalau tabung ini mempunyai tekanan yang sama dengan tekanan high pressure, maka oli tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, si nipple ini itu masuk ke jalur hisap. Semisal di dalam sistem high pressure-nya itu 300 PSI. Kemudian low pressure-nya itu adalah 40 PSI atau 30 PSI. Katakan saja 40 PSI. Saya katakan sekali lagi, jadi return oil masuk ke sini itu 300 PSI sama dengan tekanan high pressure. Kemudian tabung ini memiliki tekanan yang sama, maka valve ini, nah di sini ada tulisan 5 itu adalah 5 bar. Jadi yang tersimpan di sini adalah 5 bar. 5 bar itu kurang lebih sekitar 15 kali 5 berarti sekitar 75. Ya, jadi di tabung sini itu mempunyai tekanan 75 PSI. Kok bisa? Karena valve ini, karena jalur ini masuk ke jalur line hisap atau suction, yang mana suctionnya itu adalah sekitar di 20 sampai 40 PSI ya, tergantung suhu ya. Anggap saja di 25 PSI. Maka tekanan low pressure lebih rendah daripada tekanan tabung ini. Tekanan tabung ini lebih rendah daripada tekanan oil separator. Maka dari itu si oil separator bisa mensuplai oli dan gas ke sini. Kemudian supaya bisa masuk lagi ketika ada kiriman lagi dari oil separator, supaya bisa masuk lagi, maka ini harus lebih rendah daripada tekanan oil separator. Maka ini dihisap oleh suction. Namun tabung ini tidak boleh sama dengan tekanan low pressure. Kenapa? Karena dia harus mempunyai tekanan yang lebih tinggi daripada low pressure agar oli itu bisa keluar ke kompresor. Jadi keluarnya dari sini. Jadi jika tabung ini memiliki tekanan lebih tinggi daripada low pressure, maka oli akan masuk ke kompresor.
intinya begini, agar oli separator bisa masuk ke sini, maka ini harus lebih rendah daripada tekanan oli separator. Nah, agar oli masuk ke kompresor, maka ini harus lebih tinggi daripada tekanan low pressure. Intinya seperti itu. Maka valve ini fungsinya untuk membatasi ketika ini dihisap, tabung ini dihisap oleh jalur suction, itu tidak sampai habis atau tidak sama dengan tekanan low pressure, dibatasi oleh ini 5 bar tadi. Karena untuk menyimpan tekanan di sini agar tidak sama dengan low pressure, dengan tujuan bisa memberikan tekanan oli dan akan masuk ke kompresor. Sudah jelas ya mungkin teman-teman penjelasannya. Jika ada yang belum jelas silahkan nanti tulis di kolom komentar bagian mana yang kurang jelas, nanti akan saya jawab. Sederhana bentuknya, fungsinya sangat bermanfaat sekali untuk sistem pendingin. Disitulah keunikan sistem pendingin. Harus punya logika, harus punya mindset engineering. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini tentang reservoir oil, dari mulai pengenalan, fungsi, dan cara kerjanya seperti apa. Sudah saya jelaskan, dan untuk teman-teman yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita belajar bersama, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.